Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tutorial Nahwu Al-Fahmu 1 di halaman 97. Kita membahas tentang i'rab mahali. Jangan lupa tonton di video-video sebelumnya agar tidak salah paham ya. Jadi tidak langsung membahas ini, tentunya harus memahami di video-video sebelumnya. I'rab mahali. Sudah kita pelajari bahwa i'rab mahali terdapat pada isim yang mabni. Kita sudah pelajari tentang di isim domir itu, contoh huwa kitabun, huwa mahirun, saumpama huwa adalah domir baris munfasil mabni al fathi fi mahalli raf'in. Nah itu mahal ya, maka mahal gitu. Ternyata i'rab mahali juga terdapat pada suatu kalimat yang menempati pada kedudukan tertentu, tidak hanya pada isim mabni. Contohnya at-talibu dhahaba. At-talibu, kita tahu at-talibu dhahaba, siswa itu pergi. At-talibu dhahaba diawali isim, yaitu at-talibu ini isim, maka diawali isim berarti jumlah ismiyah, berarti mubtada dan khobar susunannya. Nah, kalimat tersusun atas jumlah ismiyah, mubtada khobar. Lafadz dhahaba adalah sebagai at-talibu mubtada, dhahaba adalah khobarnya mubtada. Nah, lafadz dhahaba adalah sebagai khobarul mubtada yang murakkab, yang tersusun dari jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il kita sudah pelajari, dhahaba fi'il dan fa'ilnya adalah mustatir. Maka lafadz dhahaba disebut dengan jumlah fi'liyah yang menempati i'rab rofa karena sebagai khobarnya mubtada. Saya ulangi, dhahaba adalah susunan jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, tapi dia menempati i'rab rofa karena dia sebagai khobarnya mubtada atau libu mubtada. Dhahaba adalah khobarul mubtada. Maka dhahaba ini bahasa mengi'rabnya wal jumlatul fi'liyah, yaitu lafadz dhahaba fi mahalli raf'in li'annahu khobarul mubtada. Gitu gambarannya. Kemudian contoh yang kedua, al-kitabu khilafuhu jadidun. Kita sudah pelajari tentang khobar murakkab. Al-kitabu khilafuhu jadidun. Kitab itu covernya baru. Kalimat di atas tersusun atas jumlah ismiyah mubtada khobar. Al-kitabu mubtada, khilafuhu jadidun. Nah, lafadz khilafuhu jadidun adalah sebagai khobarnya mubtada yang murakkab, yang tersusun atas jumlah ismiyah mubtada khobar. Jadi kita sudah pelajari khilafu adalah mubtada, jadidun adalah khobarul mubtada. Maka lafadz khilafu jadidun disebut jumlah ismiyah yang menempati i'rab rofa karena sebagai khobarul mubtada. Saya ulangi, jadi al-kitabu adalah mubtada, sedangkan khilafuhu jadidun sebagai khobarul mubtada dan dia jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah fi mahali raf'in sebagai khobarul mubtada. Maka bahasa mengi'rabnya wal jumlatul ismiyah ghilafu jadidun, ya ismiyah mubtada khobar, ghilafu jadidun fi mahalli raf'in li annahu khobarul mubtada. Begitu. Kemudian contoh yang ketiga, at-talibu amamal fasli. At-talibu amamal fasli, kita tahu bahwa ini adalah struktur mubtada khobar. At-talibu mubtada, amamal fasli adalah khobarul mubtada. Lafadz amamal fasli adalah jumlah zorfiyah, zorof dan mudhaf ilaih ya. Dan dia sebagai khobar, dan at-talibu sebagai saya ulangi, lafadz amamal fasli adalah jumlah zorfiyah sebagai khobar dari at-talibu yang berkedudukan rofa. Maka bahasa mengi'rabnya wal jumlatu zorfiyah amamal fasli ini fi mahalli raf'in li annahu khobarnya mubtada, li annahu khobarul mubtada. Contoh yang keempat, al-fulusu fil jaibi, uang itu di dalam kantong. Lafadz fil jaibi adalah jumlah jar majrur sebagai khobar yang berkedudukan rofa. Al-fulusu mubtada, fil jaibi adalah khobarul mubtada. Maka bahasa mengi'rabnya setelah di i'rab ya, fil jaibi di i'rab satu-satu, fi harfu jarin al jaibi isun majrurun. Nah, wal jumlatul minal jar wal majrur, dan jumlah dari jar wal majrur yaitu lafadz fil jaibi fi mahalli raf'in li annahu khobarul mubtada. Contoh yang kelima, ustadzi muallimun nahwi. Guru saya adalah pengajar nahwu. Ustadzi adalah mubtada, muallimun nahwi adalah khobarul mubtada. Nah, lafadz muallimun nahwi adalah jumlah idhofah mudhaf ilaih sebagai khobar yang berkedudukan rofa. Maka bahasa mengi'rabnya wal jumlatul idhofiyah, yaitu mudhaf ilaih muallimun nahwi tadi, fi mahalli raf'in li annahu khobarul mubtada. Nah, semua kalimat yang memiliki kedudukan dalam i'rab di atas disebut al-jumlatul lati laha mahallun minal i'rab, karena ada jumlah yang tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab.
Itu untuk sementara tentang i'rab mahali. Nanti kita lanjutkan dengan praktek mengi'rab kalimat atau jumlah dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhul jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.